dalam kitab Markus pasal 14 61 sampai 63. Coba kita lihat dulu sebentar ayat-ayat ini. Saudara, kita bisa baca bersama-sama ya. Markus 16 ayat 61 sampai 63. Ya, oke, saudara bisa lihat ke depan. Mudah-mudahan bisa kelihatan, kita bisa baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Ya. Jadi ini sebelum Yesus naik ke surga. Ya, saudara, dia diperhadapkan dengan imam besar. Waktu ini mau menjelang dia disalib. Ya. Lalu saudara, imam besar bertanya, apakah engkau Mesias, Anak Allah terpuji? Ya, saudara, Yesus banyak diam. Dikatakan dia tetap diam, tetapi terus dipaksa oleh imam besar. Ya, dikatakan, apakah engkau Mesias, Anak Allah yang terpuji? Lalu saudara, kita lihat kalimat terakhirnya. Dan Yesus, jawab Yesus, akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Jadi saudara, dalam Yesus menjawab, akulah dia, terus diteruskan dengan kalimat, engkau akan melihat Anak Manusia duduk ya di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Saudara, Yesus tegas menjawab, ya, aku dia, dan engkau akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Ya, jadi ini konsep ini sebenarnya itu sudah disampaikan Yesus sebelum dia naik ke surga. Jadi mengenai dia duduk di sebelah kanan itu sudah dibicarakan Yesus lebih dulu. Ya. Dan ini penting, kenapa? Karena tadi saya bilang dalam banyak ayat itu diulang-ulang kata duduk di sebelah kanan. Kadang dia tidak pakai kata duduk, tapi dia kata berdiri di sebelah kanan. Ya. Jadi apa maksudnya duduk di sebelah kanan? Ya. Jadi ketika imam besar itu menjawab, apakah engkau Mesias? Dia bilang ya. Tapi anehnya Yesus bilang, engkau akan melihat Anak Manusia duduk. Jadi jawabannya nggak cukup hanya ya, tapi dia bilang engkau akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan. Padahal belum duduk. Ya. Nah saudara, berarti sebenarnya di sini nanti kita melihat bahwa Yesus itu sebenarnya menyatakan tentang dirinya itu siapa. Ya. Nah saudara, kita lihat di dalam Mazmur 101. Ini dalam Mazmur 101 ini Mazmur Daud. Ya, kita baca saudara, supaya paham ya bahwa memang ada banyak ayat-ayat yang menunjukkan duduk di sebelah kanan Allah itu banyak dalam Alkitab. Nah saudara, kita ambil dari perjanjian lama. Jadi kita melihat perjanjian lama. Mazmur 110 ayat 1. Oke, sama-sama saudara, kita ulang baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kaki. Ya, saudara, jauh hari, ya, 1000 tahun sebelum Yesus nanti dia naik ke surga duduk di sebelah kanan, Daud sudah melihat dulu. 1000 tahun sebelum Yesus duduk benar-benar, ya, sebagai Anak Manusia duduk di sebelah kanan, saudara, Daud sudah memprediksi. Daud sudah beramal. Dia bilang, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kaki. Hebat saudara, 1000 tahun tentang nubuatan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya, saudara, kok bisa dia lihat ya? Saudara coba pikirkan, kok Daud bisa tahu bahwa nanti suatu saat, padahal dia udah mati loh ini. Ya, dia belum, bahkan sebenarnya Daud secara fisik dia belum lihat. Tapi kok jauh hari dia bisa teropong bahwa Yesus itu kok nanti duduk di sebelah kanan. Bagaimana dia bisa neropong hal yang di ke depan yang akan terjadi yang banyak orang tidak tahu. Ya. Saudara kok bisa tahu? Apakah dia dukun? Mungkinkah Daud dukun? Ya, suhu yang bisa meramal. Saudara, jadi kita melihat di sini, ya, Daud sudah memprediksi
sudah menubuatkan, sudah menyatakan bahwa duduk di sebelah kanan Allah. Ya, artinya bahwa Mesias itu atau Yesus itu nanti duduk di sebelah kanan. Ya. Nah, saudara, sekarang pertanyaannya, jadi apa maksudnya duduk di sebelah kanan? Ayo, bagaimana kira-kira apa maksudnya duduk di sebelah kanan itu? Apa artinya duduk di sebelah kanan? Ya. Nah, oke saudara, perhatikan. Ya, kita melihat dari sisi latar belakang penghayatan Yahudi. Jadi apa maksudnya sebelah kanan itu? Ya. Duduk di sebelah kanan. Nah, saudara, ungkapan duduk di sebelah kanan ya adalah suatu ungkapan alegoris. Ya. Jadi artinya itu tidak bisa diartikan secara harfiah. Ya, tidak bisa diartikan bahwa Yesus itu duduk di sebelah. Maksudnya lihat kanannya, sebelah kanannya, bukan saudara. Ya, jadi itu tidak bisa diartikan secara letterlek, alegoris, ya. Nah, saudara katakan kata kanan yang sering digunakan oleh orang-orang Yahudi itu sebagai simbol, ya, sebagai simbol kekuasaan atau kekuatan. Jadi kalau udah dibilang kanan itu, ya, orang Yahudi dalam pengertian mereka itu arti yang sesungguhnya itu adalah kekuasaan, kemuliaan, kehormatan. Itu dalam cara berpikir orang Yahudi, karena Alkitab ini ditulis dalam bahasa Yahudi, bahasa Ibrani. Jadi bagaimanapun kita harus melihat apa maksudnya penulisan ini pada waktu itu. Jadi kita nggak boleh mengartikan secara letterlek. Artinya Yesus duduk di sebelah kanan, berarti dia sebelah kanan, Allah Bapa sebelah kiri apa? Sebelah kiri ya berarti. Hah? Itu gimana? Duduk di sebelah kanan, ya berarti dia kanan Bapa ya, kanan Allah. Duduk di sebelah kanan. Nah, saudara, itu tidak diartikan begitu. Ya, jadi ini sebenarnya adalah ungkapan alegoris, artinya bukan arti yang sesungguhnya. Itu artinya arti kiasan. Harus dilihat dalam arti kiasan, jadi bukan arti letterlek atau harfiah. Ini harus diperhatikan. Makanya banyak orang sesat dalam mempelajari Alkitab, bahkan sampai ada dukun jadi dukun, bahkan ada orang sampai jadi aliran agama apa, karena mereka salah menafsir Alkitab. Makanya hati-hati belajar Alkitab. Ya. Jadi saudara, kata kanan itu yang dalam orang tradisi Yahudi itu dipakai sebagai simbol dari kekuasaan atau kekuatan. Ya. Jadi ungkapan di sebelah kanan, ya. Mengapa tidak di sebelah kiri misalnya kan? Gitu. Katakan sebelah kanan. Kenapa nggak di sebelah kiri? Kenapa nggak di belakang atau di depan? Nah, saudara, jadi itu tidak mengarah kepada sebelah mana. Tapi sebenarnya saudara, kita harus melihat itu dalam cara berpikir Yahudi. Apa maksud mereka yang disebut demikian? Nah, saudara, bahasa tradisi Yahudi yang mengkiaskan sisi kanan adalah kekuasaan dan kemuliaan. Makanya nanti kalau misalnya baca kitab Amsal ya, di tangan di tangan kananmu ada apa? Ada kekayaan dan kemuliaan. Ya, itu kan pernah kita baca di kitab Amsal. Jadi kanan itu penting. Bahkan sebenarnya juga kita juga masih punya pemahaman yang sama. Kita juga punya gaya bahasa tentang kanan itu. Ya, kita misalnya tangan saja misalnya kadang kita bilang kan, oh dia itu kaki tangan. Ya, kan bukan berarti dia benar-benar kaki tangan. Ya, itu artinya bahwa dia seorang pesuruh atau pembantu. Makanya disebut dia kaki kanan. Ya, jadi kata kanan duduk di sebelah kanan itu sekali lagi tidak bisa diartikan secara harfiah, tapi itu punya arti kiasan. Ya. Jadi saudara, maka duduk di sebelah kanan Allah dalam ayat-ayat di atas adalah lambang dari kekuasaan Yesus sebagai Sang Mesias, pemegang kekuasaan kealahan sejati. Ya, jadi itu artinya. Nanti untuk kita akan melihat ayat-ayat berikutnya ya. Jadi artinya duduk di sebelah kanan itu, saudara, dalam arti dalam arti yang dimaksud itu adalah artinya bahwa Yesus itu ya, dia sebagai yang memegang kekuasaan ya, dan dia yang memiliki kemuliaan, kekuasaan, otoritas ya, dia punya kemuliaan tertinggi. Nah, ini kenapa kita perlu tahu ini?
Kenapa kita harus mengerti benar itu tentang bahwa Yesus itu adalah Allah yang punya kuasa tertinggi, punya kemuliaan tertinggi? Karena saudara, banyak orang salah paham. Banyak sekali orang salah paham. Yang mereka saudara bilang Yesus itu bukan Allah. Bahkan kalau bisa kita tanya dalam orang Kristen pun hari ini kebanyakan juga nggak mengerti. Kadang-kadang memang mengucapkan Yesus Tuhan, Yesus Allah. Tapi kalau ditanya, kenapa kamu bilang Yesus Tuhan dan itu Allah? Dari mana kamu punya dasar bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah? Bagaimana dasarnya, dari mana kamu punya pengertian begini? Ada orang ditanya misalnya, agamamu apa? Lalu dia jawab, agama saya A. Kenapa kamu beragama A? Lalu dia bilang, karena agama saya terakhir. Ya. Atau kalau ditanya lagi, kenapa agamamu A? Ya karena saya dapat dalam mimpi, saya tergerak mimpi lalu saya masuk agama itu. Jadi saudara, banyak orang sebenarnya tidak memahami apa yang dia yakini itu, apa yang merupakan agamanya itu. Dia nggak tahu apa sebenarnya, apa tujuannya masuk agama itu. Nah banyak orang begitu saudara. Tapi biarlah kita jangan seperti itu. Kita percaya pada Yesus, tapi kita benar-benar kenal Yesusnya. Ya, misalnya dalam hal Yesus itu apa maksudnya duduk di sebelah kanan Allah itu. Nah saudara, kalau kita belajar ini, nanti itu akan membuat kita diteguhkan bahwa kita itu benar-benar saudara, bahwa kita itu benar-benar pasti diselamatkan. Kalau nanti sampai kita benar-benar menelusuri arti duduk di sebelah kanan ini. Kalau benar-benar kita paham, maka itu akan membuat kita memiliki keyakinan 100% bahwa kita itu benar-benar nanti akan punya tempat di dalam surga. Kalau kita belajar menggali kebenaran ini, ya. Jadi saudara, sekali lagi bahwa kata kanan dalam penghayatan Yahudi dipakai dalam pujian, kemuliaan, ya, atau kekuasaan. Ini ada apa salah tulisan? Nah saudara, coba kita lihat di dalam ayat-ayat di bawah ini. Misalnya Keluaran pasal 15:6. Keluaran 15:6. Tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Jadi kanan itu saudara, ya. Tangan kananmu, emangnya Tuhan punya tangan kanan? Kan tidak. Tuhan nggak punya tangan, dia roh. Tapi saudara, kanan itu rupanya sudah terbiasa di dalam tradisi bahasa Yahudi, itu sudah biasa itu. Mereka sudah tahu arti kanan itu. Ya makanya bilang tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Jadi dalam pengertian Yahudi itu sudah biasa begitu. Kanan itu apa artinya? Tahu mereka. Itu artinya apa? Kekuasaan. Yang dikatakan tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaan. Jadi tangan kanan itu bicara kemuliaan. Tangan kanan itu berbicara kekuasaan. Ya. Nah, coba kita baca lagi Keluaran 15:12. Engkau tangan kananmu, bumi pun menelan mereka. Ya. Engkau tangan kananmu. Ya, jadi ada dalam berulang-ulang kita bicara tentang hal ini. Terus kita lihat lagi Ulangan 33 ayat 2. 33 ayat 2. Berkatalah ia, Tuhan untuk datang dari Sinai dan terbit mereka dari Seir. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang kudus. Di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. Ya. Di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. Ya. Jadi saudara, artinya sebenarnya gaya bahasa seperti ini itu sudah sangat dikenal di dalam kalangan Yahudi. Ya, jadi arti sebelah kanan itu, duduk di sebelah kanan, ya, itu artinya kekuasaan, itu artinya kemuliaan, itu artinya kehormatan. Seperti itu. Oke saudara, nah kita lihat dalam ayat perjanjian baru. Ya, jadi banyak ya, makanya saya bilang tadi ini penting kita pelajari. Ayat-ayat dalam perjanjian baru yang menyatakan Yesus Kristus di sebelah kanan sebagai berikut. Ya. Kolose pasal 3 ayat 1. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ya. Jadi Yesus dikatakan duduk di sebelah kanan. Ya. Jadi kanan itu bukan artinya
benar-benar kanan, benar-benar tangan kanan, atau benar-benar sebelah kanan, bukan. Ya, saya bilang tadi kita orang Indonesia aja juga memiliki pengertian yang kata kanan itu udah punya banyak pengertian kiasan. Ya, misalnya saja, kenapa orang Indonesia itu kalau salaman, kenapa harus tangan kanan? Kenapa nggak tangan kiri? Saya pernah dulu, saudara anak kecil, tiba-tiba dia mau salam saya, tapi langsung tangan kiri yang dikasih. Terus bapak mamanya bilang, jangan tangan itu, tangan kanan. Terus dia bilang tangan kanan itu lagi tangan manis. Ada apa manis apa tangan kanan sama tangan kiri? Ya, jadi sebenarnya kata kanan itu punya banyak arti kiasan, ya, punya banyak arti kiasan. Jadi ini harus dimengerti oleh kita. Supaya saudara jangan salah paham, karena ini bisa salah paham. Nanti dipikir berarti ada Allah Bapa, ada Yesus di sebelah kanan, dan banyak orang berpikir Yesus itu nanti lebih rendah dari Bapa. Nah itu nanti apanya? Aplikasinya, pemahamannya. Jadi Yesus itu dibilang lebih rendah. Padahal sebenarnya kanan itu sebuah hal yang menunjukkan ketinggian otoritas, ketinggian kemuliaan. Ya. Maka saudara, kita hati-hati dalam menafsir. Halo, amin. Ya. Jadi ada banyak yang Ibrani 1 ayat 3, ya, dikatakan dia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan, dan setelah selesai melakukan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Banyak ya ayatnya ya. Dia duduk di sebelah kanan Allah yang maha besar di tempat tinggi. Ya, terus Ibrani 8 ayat 1. Inti segala yang kita temukan itu, kita menemukan imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tata yang maha besar di sorga. Ibrani 11. Tetapi ia setelah hanya satu korban saja karena dosa, duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Ibrani 12 ayat 2. Ya, kalimat terakhir dikatakan yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. 1 Petrus 3 ayat 22, yang duduk di sebelah kanan Allah. Jadi jelas kenapa berulang-ulang disampaikan dalam Alkitab, karena kata itu, pernyataan itu sangat penting kita memahami artinya. Ya, jadi ini benar-benar punya arti yang dalam. Ya, ini punya arti yang dalam. Apa itu artinya? Ya. Nah, saudara, jadi perhatikan duduk di sebelah kanan itu ya tidak diartikan secara hurufiah, tapi itu adalah arti kiasan. Ya. Jadi secara kiasannya saudara artinya bahwa kanan itu duduk di sebelah kanan itu artinya dia yang memiliki otoritas atau kekuasaan dan kemuliaan atau kehormatan. Itu artinya. Ya. Oke, lanjut saudara, kita melihat maknanya dalam hidup kita. Ya, apa itu makna dari duduk di sebelah kanan? Yang tadi pertama itu arti secara apa maksud yang kata itu, tapi maknanya buat kita apa, saudara? Nah sekarang, saudara, makna Yesus duduk di sebelah kanan Allah, saudara, pertama itu sebagai konfirmasi dan peneguhan bahwa Yesus adalah Allah. Halo, amin. Ya, saudara, jadi salah satu pembuktian, ya. Salah satu bukti bahwa Yesus itu sampai duduk di sebelah kanan Allah, itu artinya dia yang punya kekuasaan tertinggi. Itu artinya dia punya kemuliaan. Itu artinya berarti dia Allah. Bagaimana ya? Misalnya dia tertinggi, dia termulia, tapi dia bukan Allah. Berarti masih ada yang tertinggi lagi dong. Saudara, sudah tidak ada lagi yang tertinggi selain dia. Ya, dia yang paling tertinggi. Dia telah melintasi segala langit. Dia yang tertinggi, dia termulia. Itu artinya apa, saudara? Ya, dia duduk di sebelah kanan, itu menunjukkan itu artinya dia adalah Allah. Nah, saudara, kita lihat di dalam Matius 26 ayat 63 sampai 65. Saya baca, coba perhatikan ya. Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup,
katakan kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatannya. Ya, saudara, ketika Yesus ditanya oleh imam itu, perhatikan, ya, di ayat ini imam besar bertanya mengenai kemesian Yesus. Ya, saudara, imam tadi berkata, apakah engkau Mesias? Lalu saudara, apa kata Yesus? Ya. Ya, artinya dia menegaskan dia adalah Mesias. Lalu ditambahkan dengan pernyataan, engkau akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Allah. Lalu saudara, apa yang terjadi dengan imam? Saudara, dikatakan dia menyobek bajunya. Imam besar marah, buka baju saudara. Dia robek bajunya. Wah, ini imam besar ini kayak preman. Ya, ini mirip-mirip preman di terminal itu. Dia sobek bajunya. Lalu dia bilang, untuk apa lagi kita dengar kesaksiannya? Ya, tangkap dia. Saudara, Yesus mengatakan bahwa ya, aku Mesias. Engkau akan melihat Anak Manusia akan duduk di sebelah kanan. Saudara, dalam pengertian imam besar, ya, bahwa Yesus ini menghujat Allah. Apa maksudnya menghujat Allah di situ? Artinya dia menyatakan diri sebagai Allah. Itu penghujatan, saudara. Kalau ada seseorang berkata dia Allah, itu penghujatan terhadap Allah. Makanya dibilang oleh imam, dia menghujat Allah. Untuk apa lagi kita dengarkan kesaksiannya? Nggak perlu. Nah, dari alasan itulah saudara, akhirnya Yesus ditangkap, lalu nanti dibawa ke Golgota untuk disalibkan. Apa saudara yang menyebabkan? Karena dia mengaku diri sebagai Allah. Jadi ketika Yesus bilang duduk di sebelah kanan, itu artinya dia Allah. Maka marah imam besar itu. Ya, dia marah luar biasa, lalu dia menyobek bajunya. Jadi saudara, itu artinya kalau Yesus bilang, ya aku Mesias dan duduk di sebelah kanan Allah, itu artinya konfirmasi bahwa dia adalah Allah. Halo, amin? Nah ini, jadi saudara, duduk di sebelah kanan itu harus kita tahu artinya. Jadi itu yang paling penting. Saudara, persoalan yang terbesar hari ini, kenapa banyak orang menolak Yesus? Tahu kalau saudara persoalannya? Saudara, persoalan yang paling besar hari ini dalam pikiran banyak orang, kenapa mereka menolak Yesus? Karena dalam pemikiran mereka Yesus itu hanya manusia biasa. Itu yang membuat mereka jadi menolak Yesus. Itu yang membuat akhirnya malah sampai saudara banyak orang malah bukan hanya menolak, tapi malah mengejek. Ya, malah menghina. Makanya sampai di mana-mana kalau kita lihat kan ada pembakaran gereja. Ya, kita melihat saudara, yang paling banyak diserang, agama yang paling banyak diserang saudara adalah agama Kristen. Tidak ada agama lain yang paling banyak diserang selain agama Kristen. Apa yang diserang? Saudara, ajarannya. Agama Kristen itu paling banyak diserang ajarannya, saudara. Ya. Saudara, dalam pikiran mereka bilang gini, bagaimana kok orang Kristen percaya manusia Yesus itu Allah? Dalam pikiran mereka begitu. Ya. Saudara, saya mau katakan, mereka yang berkata bahwa Yesus hanya manusia biasa, mereka tidak bisa berdalil lagi, saudara. Karena Alkitab sudah jelas-jelas menunjukkan keberadaan dia itu siapa. Jadi kalau sampai orang menolak, itu bukan kesalahan dari Allah. Itu jelas orang itu, saudara, akan menanggung akibatnya. Kalau sampai mereka menolak Yesus itu sebagai Allah. Ya, saudara, imam besar dan banyak orang Yahudi, saudara, mereka marah luar biasa karena Yesus bilang, ya aku ini anak Allah, aku ini duduk di sebelah kanan Allah. Ya, dalam pemahaman orang Yahudi waktu itu artinya dia menyamakan diri dengan Allah. Nanti baca Alkitab saudara, di dalam kalimat berikutnya dikatakan bahwa ia menyamakan diri dengan Allah. Itu yang disebut menghujat Allah. Ya. Saudara, mengapa marah? Karena menurut imam besar Yesus menghujat Allah, karena Yesus menyamakan dirinya sebagai Allah. Jadi saudara, ketika Yesus berkata, engkau akan melihat Anak Manusia di sebelah kanan Allah, itu artinya bahwa Yesus
mengkonfirmasi, menyatakan dirinya bahwa dia adalah Allah. Nanti saudara, untuk tambahan saya nggak catat di sini tambahannya. Nanti saudara baca lihat ayat-ayat Alkitab. Ya, Yesus duduk di sebelah kanan, lalu saudara firman Tuhan berkata, semua malaikat menyembah dia. Semua malaikat. Ya, semua malaikat menyembah dia. Kalau sampai malaikat menyembah dia, Yesus ini nggak mungkin hanya manusia biasa. Bagaimana malaikat menyembah manusia? Nggak mungkin. Dan tidak mungkin malaikat bisa salah dalam menyembah. Semua malaikat tersungkur di depan kaki Yesus, saudara. Ya. Jika Yesus duduk di surga, 24 tua-tua di dalam Alkitab itu mereka tersungkur dan menyembah di bawah kaki Yesus. Kalau Yesus itu bukan Allah, bagaimana menyembah? Pernah saudara, Yohanes yang datang, saudara, dalam penglihatan. Lalu saudara, Yohanes dia mau menyembah, ketika dia melihat penglihatan itu, rupanya yang dia lihat itu malaikat. Lalu saudara, Yohanes rasulnya menyembah. Lalu apa yang terjadi saudara? Malaikat bilang, kamu jangan menyembah saya. Sama, kita ini hamba. Saudara, malaikat gak berani menerima penyembahan. Kenapa saudara? Karena mereka bukan Allah. Mereka tahu diri bukan Allah. Jadi kalau sampai saudara ada orang menyembah Allah yang bukan Allah, ya, itu bahaya. Jadi saudara harus jelas menyembah Allah itu, bukan menyembah malaikat. Makanya hati-hati ya berdoa pada malaikat ya, nggak boleh. Ada kadang-kadang orang kan berdoa pada malaikat, minta tolong sama malaikat, nggak boleh. Halo, amin? Amin. Ya, yang perlu disembah itu hanya Allah. Ya, Allah saja. Jadi nggak boleh ada penyembahan. Makanya pernah Yesus menegaskan, ya kan iblis berkata, sembahlah aku, maka seluruh kerajaan dunia akan kuberikan padamu. Apa kata Yesus? Ya, firman Tuhan berkata bahwa engkau hanya menyembah Allah saja. Jadi saudara tegas dalam penyembahan itu hanya menyembah kepada Allah saja. Ya. Jadi kita tahu saudara melalui Alkitab bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya, itu artinya dia adalah Allah yang maha tinggi. Itu artinya dia Allah yang penuh kekuasaan, penuh kehormatan dan penuh kemuliaan. Ya, jadi kalau saudara masih ragu-ragu, wah ini bahaya. Ya. Makanya saudara ya, kalau misalnya ada orang Kristen, kan saya lihat banyak orang Kristen yang ragu tentang keselamatannya. Ya, ada seorang pendeta bilang sama saya, dia panggil saya Om, dia bilang gitu, saya yakin Om, saya pasti selamat. Dia bilang gitu. Tapi dia bilang lagi, namun Om, kalau masalah nanti selamat, itu yang menentukan, yang tahu seorang selamat itu adalah Tuhan Yesus. Nanti pada hari penghakiman. Tapi dia bilang, dia yakin selamat, tapi nanti katanya pada hari penghakiman baru kita tahu. Tapi ada yang dia bilang, saya yakin selamat Om. Ya. Nah saudara, dia bilang, saya yakin selamat, tapi nanti pada hari penghakiman yang menentukan seorang selamat atau tidak, tetap yang menentukan adalah Tuhan. Jadi ada yakin selamat, ada tidak yakin selamat, penentunya bukan itu. Yang penentunya katanya Tuhan. Berarti sebenarnya dia nggak yakin selamat. Halo, amin? Nah saudara, jadi sebenarnya banyak pengertian-pengertian yang salah. Kenapa? Kenapa sampai orang begitu? Karena sebenarnya saudara, mereka nggak terlalu memahami siapa Yesus itu. Saudara, Yesus itu pernah berkata, barang siapa percaya pasti selamat. Ya, Yesus pernah berkata, ya, aku akan memberikan hidup kekal kepada mereka dan pasti mereka tidak akan binasa. Saudara, yang berbicara itu siapa? Yesus. Yesus itu siapa? Tuhan. Kalau Tuhan bilang selamat, apakah mungkin berubah kata itu, saudara? Apakah mungkin Tuhan mengingkari janjinya? Nggak mungkin. Kalau Tuhan bilang kepada orang percaya kamu pasti selamat, itu tidak ada kemungkinan lain, saudara. Nggak ada kemungkinan lain, nggak ada kemungkinan binasa, nggak ada. Kalau udah Tuhan bilang kamu pasti selamat, itu pasti terjadi, saudara. Nah, kalau sampai orang menolak kata-kata Yesus seperti itu, berarti memang sebenarnya mereka bukan orang percaya. Ya, jadi saudara yang berbicara bahwa barang siapa percaya tidak binasa, ya, barang siapa percaya akan dapat hidup kekal, itu yang berbicara itu adalah perkataan Tuhan Yesus.
Perkataan Tuhan Yesus inilah yang menjadi pegangan kita. Jadi saudara, kita punya pegangan yang kuat, yaitu Yesus sebagai Allah. Makanya saudara, orang percaya itu dia harus memiliki iman yang full, penuh, 100% percaya. Oke saudara. Tes, ya. Yang kedua saudara, jadi pertama tadi itu menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah. Ya. Nanti saudara akan lihat kalau baca-baca kita pasti akan melihat bahwa Yesus disembah di sorga. Ya. Yesus ditinggikan di sorga. Ya, semua malaikat memuji dia, semua akan menyembah dia. Oke, lanjut. Yang kedua, apa maksudnya duduk di sebelah kanan Allah? Saudara, itu menunjukkan bahwa Yesus yang punya otoritas tertinggi. Semua harus berada di bawah kakinya. Itu artinya duduk di sebelah kanan. Ya. Duduk di sebelah kanan. Artinya, saudara, bahwa dia yang punya otoritas tertinggi, ya, dia yang punya kekuasaan tertinggi, tidak ada yang lain selain dia. Ya, bukan iblis yang berkuasa. Yang bukan iblis yang penuh kuasa, bukan. Yang punya kuasa, penuh kuasa adalah Yesus. Ya saudara, kita ulang baca Mazmur 110 ayat 1. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Mazmur Daud, demikian firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakiku. Ya. Jadi saudara, artinya duduk di sebelah kanan itu, ya, saudara dikatakan sampai dibuat musuh-musuhnya itu di bawah kaki. Jadi Yesus itu duduk di sebelah kanan, ya, duduk di sebelah kanan, semua dikatakan semua sampai berada di bawah kakinya. Ya. Artinya nggak ada lagi yang lebih tinggi, nggak ada lagi yang lebih punya kuasa. Makanya saudara, di mana di dalam Matius itu yang dikatakan sebelum dia berkata pergilah, ya, pergilah ke seluruh dunia, jadikan bangsa muridku. Sebelum itu dia berkata, ya, aku berkata kepadamu, ya, aku yang punya kuasa, kuasa telah diberikan kepada saya, dikatakan, ya, semua kuasa di sorga dan di bumi, ya, ada padaku. Di sorga dia, di bumi juga dia. Walaupun misalnya ada presiden-presiden, ada apa, saudara yang mengatur seluruh dunia ini adalah Tuhan. Ya. Nah, saudara, jadi ini berbicara bahwa duduk di sebelah kanan itu artinya dia yang punya pemerintahan tertinggi. Oke, kita baca lagi Efesus pasal 1 ayat 20 sampai 23. Ayo kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Yang dikerjakan dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sorga jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikan kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Saudara, sangat-sangat jelas, ya, dikatakan dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah. Saudara, diuraikan di sini. Ini luar biasa ayat ini. Dia menguraikan jauh lebih tinggi dari pemerintah. Yang pertama, yang kedua, dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Jadi dia duduk di sorga. Saudara, ketika dia duduk di sorga, semua saudara, apapun pemerintahan, kerajaan, kekuasaan, tiap-tiap nama yang dapat disebut, ya, dunia yang akan datang, dunia yang sebelumnya, semua berada di bawah kakinya. Artinya tidak ada lagi yang lebih tertinggi dari dia. Ya. Makanya saudara, ketika Herodes, ya, dia berdiri dan dia berbicara bahwa dia adalah Tuhan, ya, saudara, apa terjadi? Langsung saudara, malaikat
nempel yang saudara. Ya, datang malaikat, ditaboknya lah si Herodes. Lalu Herodes mati, langsung tubuhnya dimakan cacing-cacing. Ya. Saudara, artinya kita hanya menyembah pada Tuhan saja. Jangan ada orang mengaku dia Tuhan. Hati-hati dalam hidup ini. Kalau saudara tidak menyembah Tuhan, saudara saya mau katakan itu artinya Anda menyembah diri sendiri. Ya, setiap orang pasti punya penyembahan. Kalau dia tidak menyembah Tuhan, dia pasti punya penyembahan yang lain. Apa itu menyembah uang, apa itu menyembah diri sendiri. Ya, penyembah itu artinya sesuatu yang paling bernilai, paling tertinggi dalam hidupnya, paling utama dalam dirinya. Makanya, saudara, karena kita jelas tahu di sini bahwa Tuhan itu Yesus, ya artinya marilah kita berikan seluruh hidup kita kepada Dia. Saudara, kalau kau diberkati, jangan pernah kamu pikir uang berkat itu adalah dari dirimu sendiri. Saya mau katakan itu dari Dia yang dari atas sana. Kalau saudara sampai punya kemampuan, punya kepintaran, punya kecerdasan, itu semua dari Dia. Ya, makanya ada kita berkata dari Dia, oleh Dia, untuk Dia. Ya, makanya saudara, orang-orang yang lupa diri, sombong. Ya, setelah dia diberkati, misalnya kan ada banyak orang diberkati, punya kekuasaan, lalu mereka membanggakan diri. Mereka bilang, karena aku, ya karena kerja kerasku. Saudara, orang tidak tahu bahwa sebenarnya itu kalau sampai diberikan itu pada dia, itu karena Tuhan yang membagi-bagi itu. Karena yang berkuasa untuk semua itu adalah Tuhan. Makanya sebenarnya kalau misalnya ada orang kaya dan dia bangga kekayaannya itu sebenarnya menjadi pintu kehancuran dalam hidup orang itu. Karena orang itu tidak menyadari sebenarnya kekayaan itu dari Tuhan. Ya, makanya kalau Tuhan kasih kita kekayaan, Tuhan kasih kita kepintaran, Tuhan kita kasih kemampuan apapun, itu Tuhan yang beri. Dia sumber segala sesuatu. Dia sumber otoritas. Kalau sampai saudara punya kemampuan untuk mendapatkan ini, mendapatkan itu karena otoritas dari atas. Ya, makanya saudara, orang yang tahu itu dari Tuhan, dia akan tetap rendah hati. Orang yang rendah hati akan selalu ditinggikan pada waktunya. Halo, amin? Amin. Saudara, ada banyak orang yang ingin menunjukkan kekuasaan. Ada orang banyak yang ingin mencari jabatan. Ya, dan itu menjadi sebuah kebanggaan bagi mereka. Sehingga untuk itu saudara, mereka melakukan apa saja untuk mendapatkan itu. Mereka, saudara, memaksakan diri untuk mendapatkan kekuasaan, sementara sebenarnya Tuhan tidak memberikan kepada mereka. Tapi mereka paksa, akibatnya pada suatu saat mereka akan hancur dengan ambisi-ambisi seperti itu. Jadi saudara perhatikan yang kedua, bahwa duduk di sebelah kanan Allah, artinya Allah itu yang punya, Yesus itu sebagai yang punya otoritas tertinggi, dan segala sesuatu itu berada di bawah kakinya. Ya. Jadi yang pertama tadi, apa artinya duduk di sebelah kanan Allah? Menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah. Ya. Menunjukkan. Saudara, kalau bisa ditanya apa bukti-buktinya itu Yesus Allah? Banyak saudara buktinya. Coba misalnya ya, coba teman apa yang ada di sini, terutama anak Panti, coba masih ingat apa alasan-alasan kenapa Yesus itu disebut Allah? Coba. Rena, kenapa Yesus disebut Allah? Rena, coba. Banyak ya bukti-buktinya. Jadi coba sebutkan bukti-bukti apa saja kenapa kita bilang Yesus itu adalah Allah. Cepat. Kalau usah mikir panjang-panjang. Apa? Yesus itu Allah. Coba ya, masih ingat kan? Coba Niko. Bukti bahwa Yesus itu Allah yang pertama itu ayat-ayat secara eksplisit menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah. Yang pertama itu Yohanes 1 ayat 1. Satu saya sebutin aja. Bagian-bagian aja. Oke. Apa lagi? Yang kedua itu pengakuan dari Allah Bapa sendiri dan pengakuan dari para murid. Ya, terus? Ada lagi? Adi? Kenapa Yesus disebut Allah? Buktinya apa? Dia pernah menyatakan dirinya sebagai Tuhan Allah dan kemampuan dari anak juga. Oke, ya. Banyak ya. Pertama misalnya Alkitab mencatat dia Allah. Ada banyak ayat.
Misalnya Yesaya pasal 9 ayat 5. Dia adalah Allah yang perkasa. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulai firman itu adalah Allah, firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi Yesus itu Allah. Ada banyak ayat. Terus apa lagi? Itu tadi pengakuan. Misalnya pengakuan siapa? Pengakuan Allah Bapa. Ya. Dia apa? Pengakuan siapa lagi? Malaikat-malaikat. Ya. Nah, apa lagi? Gelar-gelarnya. Misalnya disebut Immanuel. Amin? Ya, dia dikasih nama Immanuel. Apa lagi? Gelar-gelarnya Yesus. Apa? Alfa dan Omega. Ya, banyak. Itu gelar-gelar. Oke, cari lagi bukti lain selain gelar-gelarnya. Apa lagi? Sifat-sifatnya. Kenapa sifatnya? Dia maha tahu. Dia maha hadir. Dia maha suci. Emangnya ada manusia yang maha suci selain dia? Kalau dia suci, maha suci, nggak mungkin dia hanya manusia. Pasti dia Allah. Ya, dia punya sifat-sifat. Ya, maha tahu. Dia punya sifat maha suci. Dia punya sifat maha kuasa. Oke, apa lagi? Bukti-bukti lain. Garis besarnya. Tadi pertama sifat apa? Pertama tadi ayat-ayat. Kedua pengakuan. Ketiga sifat-sifat. Keempat apa? Tadi gelar-gelar ya. Oke. Apa lagi? Hah? Maha tinggi. Apa lagi? Ayo. Sifat-sifat, gelar-gelar. Dia menerima penyembahan. Dia menerima penyembahan. Makanya Firman Tuhan berkata, barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa. Jadi dia menuntut penghormatannya sama dengan Bapa. Loh, kenapa dia bisa menuntut penyembahannya sama? Karena dia Allah. Ya, dia setara dengan Allah. Ya. Apa lagi? Halo? Kemis? Masih ingat? Udah semua? Itu udah habis? Oh, masih ada? Ayo kalau masih ada. Ini harus diingat ini. Ini karena sangat penting, ya. Dia punya sifat-sifat. Ada lagi. Misalnya dari karyanya. Karya atau pekerjaannya. Misalnya apa yang dikerjakan Yesus? Mencelikan mata yang buta. Saudara, nggak ada manusia yang bisa mencelikan mata yang buta kalau itu bukan Allah. Membangkitkan orang mati. Lalu mungkin Anda bertanya, loh, kan Petrus juga pernah membangkitkan orang mati, berarti Petrus juga Tuhan dong. Petrus membangkitkan orang mati, berarti Petrus itu Tuhan bukan? Lah, tapi kenapa dia bisa membangkitkan orang mati? Karena dia pakai nama Yesus. Nah, saudara, nama Yesus itu bisa membangkitkan orang mati. Ya, jadi dari karyanya bisa kita lihat. Misalnya dia membangkitkan orang mati, ya dia melengketkan telinga. Siapa namanya telinga yang dia lengketkan itu? Malkus. Ya, dipotong sama siapa? Petrus. Lalu saudara diambil, yang dilengketkan lagi. Kok bisa lengket? Coba saudara, lengket bisa coba potong telinga saudara, lalu dilengketkan. Apa sih kalian lengket? Akhirnya anda harus dioperasi. Dijahit lagi. Jadi dari karya-karyanya. Ya. Apalagi dari pernyataan-pernyataan itu banyak. Misalnya, aku adalah pokok anggur yang benar. Kalau dia pokok anggur, misalnya coba Adi misalnya ngomong di depan ini, saya pokok anggur yang benar. Saudara percaya? Enggak, karena Adi manusia biasa. Tapi Yesus bilang, orang percaya. Dia bilang, aku adalah roti hidup. Loh, kalau hanya roti biasa nggak mungkin. Roti hidup. Aku adalah terang dunia. Itu pernyataan-pernyataan tentang dirinya. Ya. Nah, saudara, ada banyak hal yang membuktikan bahwa Yesus itu adalah Allah. Nah, saudara, terakhir tadi, dengan dia duduk di sebelah kanan Allah, itu konfirmasi bahwa dia adalah Allah. Halo, amin? Makanya orang Kristen yang benar-benar percaya, tidak mungkin mereka meragukan Allah. Ya, oke saudara, yang terakhir coba kita lihat apa
apa makna dari buat kita kalau kita masih bagian C. Yang ketiga, bagian C. Saudara, yang ketiga, Yesus duduk di sorga artinya maknanya buat kita, dia memberikan kepastian bagi kita bahwa kita pasti, ya ada kurangnya, memberikan kepastian bagi kita bahwa kita masuk sorga. Ya, ada kurang ya di sini. Dia memberikan kita kepastian bahwa kita pasti masuk sorga. Ya, Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepada aku. Jadi dia larang apa saudara? Larang anak murid-muridnya jangan gelisah. Ya, dilarang kenapa jangan gelisah? Jangan gelisah hatimu. Ya. Percayalah pada Allah, percaya juga kepadaku. Kenapa saudara? Karena dikatakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku tidak mengatakan padamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, saudara, karena para murid sudah tahu siapa Yesus ini, saudara. Karena mereka tahu itu Yesus Tuhan, maka tentu pasti mereka percaya. Apa kata Yesus tidak mungkin bohong. Halo, amin. Kalau Yesus bilang, aku akan membawa kamu di sana, saudara, Tuhan tidak mungkin berbohong. Tidak mungkin dia berbohong. Kalau sampai nanti kita tidak masuk, ya persoalannya bukan karena Tuhan berbohong, tak pernah, persoalannya kita kurang percaya. Jadi saudara, alasan orang yang masuk surga itu alasannya tidak percaya. Makanya kalau saudara masih ragu-ragu, wah itu artinya berbahaya. Ya. Ada dosen kami pendeta pernah, dia punya pernyataan mengenai keselamatan. Kalau saya ya saudara, saya percaya keselamatan itu sekali selamat tetap selamat. Saya sangat percaya. Kenapa? Karena kalau Tuhan sudah menyelamatkan saya, itu artinya tidak mungkin Tuhan gagal untuk menyelamatkan saya. Karena penyelamatan itu mulai dari rencana Allah. Ya. Lalu saudara, nanti dia memilih kita untuk diselamatkan. Sampai pada titik di mana kita percaya. Kalau sampai engkau percaya pada Yesus, itu artinya itu adalah tanda saudara adalah orang pilihan Allah. Jadi saudara perhatikan, percaya itu tanda bahwa Anda adalah orang pilihan. Kalau sampai tidak percaya, itu tanda adalah bukan orang pilihan Allah. Yang namanya orang pilihan pasti percaya. Jadi saudara, karena keselamatan itu adalah pilihan Allah, maka saya percaya nggak mungkin Allah gagal memilih saya, gagal menyelamatkan saya. Kalau dia udah pilih, nggak mungkin dia gagal menyelamatkan saya. Sangat tidak mungkin. Bagaimana Allah bisa gagal? Ya. Makanya saya saudara dengan khotbah begini, pertama itu seperti apa kata Yesus, jangan gelisah hati. Maksudnya jangan ragu-ragu. Ya. Jangan ragu-ragu. Di rumah Bapak banyak tempat tinggal. Jangan berpikir seperti rumah di bumi. Kita belum punya rumah di bumi, atau kita punya rumah di bumi ini sepi-sepi. Saudara nanti di surga sana, saudara bisa berguling-guling karena terlalu luas. Anda nggak akan padat-padatan seperti kita di pantai ini kan, satu kamar bisa 5, bisa padat-padatan. Ya, tapi di surga itu saudara, wah saudara seperti lapangan sepak bola. Ya, kalau misalnya nanti ada suami istri di sana misalnya sambil iseng-iseng saya mau main pukul-pukulan, saudara bisa keliling-keliling bebas pukul-pukul. Surga itu dikatakan banyak tempat tinggal. Wah itu masa Anda nggak percaya? Ini yang Yesus katakan ini bukan dongeng ya. Yesus bukan berbicara bohong. Dibilang banyak tempat tinggal, itu benar-benar tempat, itu benar-benar fisik yang disediakan Tuhan bagi kita nanti di sana. Ya makanya kalau misalnya kita belum dapat banyak hal di dunia ini yang belum kita dapatkan, jangan terlalu putus asa. Karena nanti di sana segalanya akan didapat. Di sana segalanya Anda punya, segalanya apa yang Anda butuhkan disediakan. Alkitab berkata di sana tidak ada air mata, di sana tidak ada penyakit, tidak ada kematian, tidak ada berantem. Ya. Di sana kerajaan damai. Ya, saudara lihat lagi, ya. Saudara makna Yesus duduk di sebelah kanan. Efesus pasal 26. Baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Amin saudara? Amin. Saudara kalau udah firman Tuhan bilang, ya,
dia memberikan tempat bersama-sama dengan dia di sorga. Dia di situ Yesus. Kalau Yesus yang ngomong begini saudara, ya, kalau Yosua Tewu yang ngomong saya nggak percaya. Tapi kalau Yesus yang ngomong, ya nggak mungkin saudara kita nggak percaya. Ya, apapun kata orang begini bilang, kan ada yang saya bilang tadi dosen pernah berkata begini sama saudara, sampai sekarang ini pernyataan yang dia punya. Dia bilang keselamatan itu pasti. Dia bilang, kenapa? Karena keselamatan itu adalah dari Allah. Jadi keselamatan itu pasti. Tetapi dia bilang, masalah kata tetapinya, tetapi kesempatan untuk selamat bisa hilang. Artinya saudara, pernyataan terakhirnya itu sebenarnya membatalkan pernyataan pertama dia. Artinya bisa hilang keselamatan itu. Jadi kalau mau disingkat, keselamatan itu bisa hilang. Tapi di awal tadi keselamatan nggak bisa hilang. Dia bilang keselamatan itu tidak bisa hilang. Tetapi saudara, masih ada kata tetapinya, tetapi kesempatan untuk selamat bisa hilang. Saudara, kalau digabung pernyataan ini disingkat, itu artinya keselamatan bisa hilang. Ya, Yesus bilang, pasti mereka tidak bisa hilang. Pasti mereka tidak bisa direbut dari tanganku. Bapa lebih besar daripada aku. Tidak ada seorang pun yang bisa merebut mereka dari tangan Bapa. Kalau Yesus sudah bilang begitu, apalagi saudara? Nah saudara, setan memakai ya ayat-ayat ini bisa dia plesetin. Ya, dia bilang nanti pakai kata tetapi. Ya, tetapi ingat, saudara masih ingat bagaimana iblis berbicara kepada Hawa? Dia hanya mengganti kata-kata itu sedikit, hanya ganti sedikit. Katanya kan kamu mati, tidak, dia bilang. Jadi dia bilang tidak, kamu tidak mati. Malah nanti kamu bisa melihat, akan menjadi seperti Allah dan punya pengertian. Ya. Jadi setan itu hanya membalikan sedikit aja saudara, lalu jadi sesat. Maka hati-hati saudara, apa kata ayat firman Tuhan yang kita pegang. Saudara, terakhir, ini penting buat kita ya. Yang terakhir, dia menjadi pembela bagi kita. Roma 8 ayat 34. Ayo sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Saudara, pembelaan ini yang ada di sorga, dikatakan dia duduk di sebelah kanan Allah, terus menjadi pembela. Di sana dia saudara jadi pembela buat kita. Iblis ingin menekan kita, iblis ingin menghancurkan kita supaya kita binasa. Tapi di sana dia bela kita. Makanya saudara, coba ya, kenapa kadang-kadang kita ada masalah, kita udah mau putus asa, tapi tiba-tiba ada pertolongan datang. Tiba-tiba ada kekuatan Allah muncul dalam diri kita. Saudara, saya mau katakan begini saudara, iman seseorang tidak akan bisa bertahan kalau bukan Tuhan yang mengerjakan iman itu. Iman seseorang tidak mungkin bisa bertahan sampai pada akhirnya kalau bukan pertolongan Tuhan. Jadi saudara, ada orang-orang bilang kan iman itu bukan dari Tuhan katanya. Iman itu dari diri kita. Jadi kita yang menentukan, iman kita yang menentukan untuk selamat katanya dulu. Ya. Jadi saudara, artinya iman dari dirinya. Saya mau katakan saudara, iman dari diri kita nggak akan sanggup menahan masalah. Kalau hanya masalah-masalah tertentu, misalnya sakit misalnya terluka, mungkin Anda bisa tahan. Tapi kalau masalahnya saudara, masalah-masalah lain, ya, misalnya Anda butuh sesuatu dan Anda tidak bisa dapatkan, itu bisa stres. Saudara, itu hanya karena pertolongan Tuhan, iman kita tidak menyangkal Tuhan. Kalau saudara bisa bertahan imannya, bisa kuat imannya, itu karena pembelaan dari Allah. Saya berapa kali mengalami masalah dalam hidup, termasuk sakit yang berkepanjangan. Pada akhirnya saudara saya tahu, itu karena Tuhan bela, sehingga saya masih bisa bertahan. Secara manusia sebenarnya saya sudah beberapa kali minta mati. Benar, saya berdoa berkali-kali. Saya mau waktu saudara, saya berkali-kali berdoa, Tuhan bunuh saya minta mati. Saya pernah berkali-kali. Ya. Tapi anehnya, saudara, saya sudah dalam keputusan seperti itu, nggak lama kemudian nanti iman itu bisa kuat lagi, bisa bertahan lagi, bisa kuat lagi. Nah saudara, saya memahami itu nggak mungkin karena iman kita sendiri itu. Makanya ada orang bilang itu iman itu dari diri kita, bukan dari Allah. Saudara, kalau saya boleh bilang, iman itu di dalam Allah. Jadi kalau sampai saudara beriman hari ini, bertahan imannya hari ini, itu karena Tuhan yang menopang iman itu. Nggak ada orang yang bisa menghadapi masalah, yang bisa menghadapi masalah dengan imannya sendiri, nggak bisa. Sampai di mana kekuatan saudara? Ya.
Nggak mungkin saudara. Jadi kalau sampai saudara hari ini terpelihara imannya, itu karena pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Halo, amin. Amin. Oke saudara, itu aja firman Tuhan yang kita bisa dengarkan.